Hari itu, sore terasa hangat. Matahari mulai miring, cahayanya jatuh miring-miring ke dedaunan. Aku, Raka, seorang jurnalis lepas yang baru pindah ke Tebet, berjalan melewati rumah Mbah Sastro. Aku sudah sering mendengar cerita dari tetangga bahwa lelaki tua ini punya rahasia umur panjang yang membuatnya tetap sehat di usia hampir 1 abad. Penasaran, aku memutuskan mampir. "Assalamualaikum, Mbah," sapaku sambil melongok ke teras. "Waalaikumsalam, Nak Raka," jawabnya dengan senyum lebar. Anehnya, ia tahu namaku, padahal aku belum pernah benar-benar berkenalan. "Silakan duduk, Nak. Minum teh dulu. Baru matang ini." Aku duduk di kursi bambu yang menghadap halaman. Teh panas dan pisang rebus disajikan di meja kecil. Aromanya sederhana tapi hangat, seperti suasana rumah ini. Aku dengar Mbah sehat sekali di umur hampir 100. "Apa rahasianya?" tanyaku, membuka pembicaraan. Mbah Sastro tertawa kecil, suaranya serak tapi mantap. Semua orang ingin tahu rahasia itu. Padahal, ini bukan rahasia besar. Hanya kebiasaan kecil yang dijalani setiap hari. Kalau kau mau, aku bisa ceritakan. Tapi tidak cukup sehari. Karena ini bukan cuma tentang makanan atau olahraga, tapi tentang bagaimana kau menjalani hidup. Aku menatapnya dengan antusias. "Boleh, Mbah. Aku malah ingin mendengar dari awal." Mbah Sastro mengangguk pelan, menatap jauh ke arah gang seolah melihat masa lalunya. "Kalau begitu, kita mulai dari dulu. Waktu aku pertama kali datang ke Jakarta, dari sanalah semua ini berawal." Ia menyesap tehnya, lalu mulai berbicara. Jakarta tahun 1953 bukanlah kota yang megah seperti sekarang, tapi juga bukan kampung yang tenang. Gedung-gedung tinggi belum mendominasi, tapi suara bising kendaraan sudah mulai menguasai jalanan. Becak dan oplet menjadi raja transportasi, sementara lampu jalan hanya ada di pusat kota. Mbah Sastro, yang saat itu baru berusia 25 tahun, tiba di Jakarta dengan modal semangat dan sedikit uang di saku. Ia datang dari sebuah desa di Jawa Tengah, meninggalkan orang tua dan adik-adiknya demi mencari penghidupan yang lebih baik. "Aku masih ingat, Nak," katanya sambil tertawa kecil. "Waktu itu aku turun di stasiun Gambir, bawa 1 tas kain berisi 2 baju, 1 sarung, dan sepasang sandal jepit. Tidak ada yang menjemput. Aku hanya ikut arus orang-orang, berharap bisa menemukan pekerjaan." Hari-hari pertama di Jakarta penuh perjuangan. Ia tidur di emperan toko bersama beberapa perantau lain. Pekerjaan pertamanya adalah kuli angkut di pelabuhan Tanjung Priok. Setiap hari ia mengangkat karung beras, peti kayu, dan dram minyak. Upahnya pas-pasan, hanya cukup untuk makan dan sedikit menabung. Namun, di tengah kerasnya pekerjaan itu, Mbah Sastro mulai membentuk kebiasaan-kebiasaan yang kelak menjadi rahasia umur panjangnya. Pertama, ia belajar makan secukupnya. "Waktu itu bukan pilihan, Nak. Makanan mahal, jadi kami makan hanya untuk menghilangkan lapar. Nasi, tempe, kadang sayur rebus. Tapi justru karena itu badan terasa ringan. Aku terbiasa tidak makan berlebihan." Kedua, pekerjaan fisiknya membuat tubuhnya selalu bergerak, mengangkat barang, berjalan jauh di bawah terik matahari, dan memanjat kapal adalah rutinitas harian. "Aku tidak pernah ke tempat olahraga, tapi setiap hari tubuhku bekerja. Mungkin itu yang membuat sendi-sendi ini tetap kuat sampai sekarang." Malam hari, ia dan teman-temannya sering duduk di warung kopi sederhana. Mereka berbagi cerita, tertawa, dan saling menguatkan. "Itu yang ketiga," katanya. "Punya teman dan lingkungan yang saling mendukung. Kalau hanya sendiri,
Mungkin aku sudah menyerah. 2 tahun bekerja di pelabuhan, Mbah Sastro akhirnya mendapatkan pekerjaan baru sebagai kernet oplet jurusan kota Blok M. Pekerjaan ini membawanya keliling Jakarta setiap hari. Ia hafal setiap jalan, setiap pasar, dan setiap penumpang langganan. Di sela pekerjaannya, ia bertemu dengan Sulastri, seorang gadis Betawi yang membantu orang tuanya berjualan nasi uduk di pasar. Pertemuan itu berawal dari canda tawa singkat, lalu berlanjut menjadi pertemuan rutin. 2 tahun kemudian, mereka menikah dan menyewa sebuah rumah kecil di Tebet. Jakarta mengajarkan aku satu hal penting, ucapnya. Kalau mau bertahan, kau harus punya alasan untuk bangun setiap pagi. Dulu, alasanku adalah mencari nafkah untuk istri. Sekarang, alasanku adalah menjaga diri agar bisa melihat cucu-cucuku tumbuh. Meski hidup pas-pasan, Mbah Sastro dan Sulastri selalu berusaha makan sehat. Mereka menanam sayur di halaman belakang rumah dan membeli buah dari pedagang keliling. Daging mereka makan hanya saat lebaran atau ada hajatan. Kami tidak tahu itu pola makan sehat. Kami hanya hidup sesuai kemampuan. Tapi ternyata, tubuh kami berterima kasih. Tahun demi tahun berlalu. Mbah Sastro berpindah pekerjaan beberapa kali, dari kernet menjadi sopir angkot, lalu bekerja sebagai satpam di sebuah kantor. Ia tidak pernah mengeluh, karena baginya setiap pekerjaan adalah kesempatan untuk bergerak, belajar, dan bertemu orang. Namun, hidup di Jakarta bukan tanpa cobaan. Pernah suatu waktu ia kehilangan pekerjaan, tabungannya habis, dan anak sulungnya jatuh sakit. Masa-masa itu mengajarkannya mengelola stres. Kalau panik, masalah tidak selesai. Jadi aku belajar menarik napas, tidur cukup, dan besok bangun dengan pikiran jernih. Ternyata itu membuatku tidak cepat tua. Di usia 60-an, ketika banyak teman sebayanya mulai sakit-sakitan, Mbah Sastro masih kuat berjalan ke pasar, mengangkat galon air, dan bercocok tanam di halaman rumahnya. Warga sekitar mulai menyadari bahwa ia berbeda. Mereka sering bertanya, "Mbah, rahasianya apa?" Tapi ia hanya tersenyum. Kini, di usianya yang ke-97, semua kebiasaan itu telah menjadi bagian dari dirinya. Dan sore itu, duduk di teras rumahnya, ia siap membagikan rahasia umur panjang itu kepadaku. Nak, semua ini bukan teori dari buku. Ini hasil dari hidup yang panjang, penuh jatuh bangun. Kalau kau mau, aku akan ceritakan satu persatu. Tapi ingat, ini bukan mantra ajaib. Ini kebiasaan yang harus kau rawat setiap hari. Mbah Sastro menggeser cangkir tehnya, menatapku seolah ingin memastikan aku benar-benar siap mendengar. Baik, nak, aku akan ceritakan 7 hal yang membuatku sampai di umur ini. Tapi jangan hanya kau dengar, coba kau jalani. 1. Makan sampai 80% kenyang. Mbah Sastro menarik napas, lalu tersenyum kecil. Dulu, waktu aku masih kerja di pelabuhan, makan banyak itu mewah. Jadi kami makan seadanya. Tapi kebiasaan itu terbawa sampai sekarang. Aku selalu berhenti sebelum benar-benar kenyang. Ia bercerita, suatu kali di tahun 1970-an, ia diundang makan besar di rumah bosnya. Meja penuh dengan sate kambing, gulai, rendang, dan segala macam makanan yang menggoda. Teman-temannya makan sampai perut buncit, lalu mengeluh kekenyangan. Aku makan secukupnya, bukan karena tidak mau, tapi aku tahu badan ini butuh ruang untuk mencerna. Setelah itu, teman-teman banyak yang sakit perut, aku tidak. Sejak itu, ia berpegang pada prinsip hara hachibu, meski ia baru tahu istilah Jepang itu belakangan dari televisi. Perut ini seperti ember. Kalau diisi penuh, gampang tumpah. Kalau diisi pas, tetap seimbang.
2. Bergerak alami setiap hari. Aku tidak pernah punya sepatu olahraga, katanya sambil terkekeh. Tapi aku selalu bergerak. Dari mengangkut barang di pelabuhan, menjadi kernet oplet, sopir angkot, sampai satpam, semua pekerjaannya menuntut gerak. Bahkan setelah pensiun, ia tidak pernah membiarkan tubuhnya diam terlalu lama. Suatu kali, tetangganya menyarankan ia ikut senam lansia di lapangan RW. Aku datang, tapi merasa aneh. Aku lebih suka menyapu halaman, menyiram tanaman, jalan ke pasar. Gerakan itu alami, tidak dibuat-buat. Itu yang membuat sendi tetap lentur. Bahkan di usia 90-an, ia masih sering berjalan kaki ke masjid yang jaraknya hampir 1 kilometer dari rumah. Orang bilang aku keras kepala, kenapa tidak naik ojek? Tapi aku bilang, kalau kaki ini tidak dipakai, nanti malah tidak bisa dipakai lagi. 3. Punya tujuan hidup. Mbah Sastro menatap langit yang mulai oranye. Ini penting, nak. Kalau kau tidak punya alasan bangun pagi, umurmu cepat habis. Ia ingat betul saat pensiun di usia 65 tahun. Banyak temannya yang merasa hidupnya kosong setelah berhenti bekerja. Mereka hanya duduk di rumah, menonton TV, dan dalam beberapa tahun, kesehatan mereka merosot. Aku memutuskan mencari kegiatan. Aku mulai memelihara burung, menanam sayur di pot, dan mengajar anak-anak mengaji di musola. Ada satu momen yang membuatnya benar-benar yakin pentingnya tujuan hidup. Waktu itu, salah satu cucunya yang berusia 8 tahun menangis karena kesulitan belajar membaca. Mbah Sastro duduk di sampingnya, mengajarkan huruf demi huruf. Beberapa bulan kemudian, cucunya bisa membaca Al-Quran dengan lancar. Itu rasanya seperti mendapat umur tambahan, ujarnya dengan mata berbinar. Karena aku tahu, aku masih berguna. 4. Lingkaran sosial positif. Jakarta ini keras. Nah, kalau kau hanya bergaul dengan orang yang suka marah, gosip, atau iri hati, hatimu akan cepat rusak. Sejak muda, Mbah Sastro selalu memilih teman-teman yang bisa diajak tertawa, bekerja sama, dan saling membantu. Ia ikut ronda malam, hadir di setiap hajatan, dan tidak pernah menolak undangan minum kopi di warung pojok. Pernah suatu kali, ia jatuh sakit demam tinggi. Dalam satu hari, rumahnya sudah ramai oleh tetangga yang datang membawa bubur, obat, bahkan membawanya ke puskesmas. Itulah manfaatnya punya lingkungan yang positif. Kalau kau baik pada orang, orang akan baik padamu. Dan hati yang senang itu obat paling mujarab. 5. Pola makan dominan nabati. Di dapur Mbah Sastro, tidak ada kulkas besar penuh daging. Justru yang ada hanyalah rak kayu berisi sayur segar, tempe, tahu, dan buah-buahan. Bukan karena aku anti daging. Aku suka sate kambing, rendang. Tapi aku makan daging hanya sesekali, biasanya saat lebaran atau acara besar. Sehari-hari, sayur dan buah itu sudah cukup. Ia mengingat masa kecilnya di desa, ketika makanan sehari-hari adalah sayur lodeh, urap, dan jagung rebus. Di Jakarta, ia mempertahankan kebiasaan itu. Pernah ada anak muda tetangga yang heran, "Mbah, bosan gak makan sayur terus?" Ia hanya tertawa. Kalau kau menganggap sayur itu membosankan, berarti kau belum kenal rasa hidup yang sebenarnya. 6. Istirahat cukup dan kelola stres. Waktu muda, aku juga pernah begadang. Main domino sampai larut malam, ngobrol sama teman-teman. Tapi badan cepat lelah, pikiran pun kusut. Sejak itu, aku tidur paling lambat jam 9 malam. Ia punya ritual sederhana sebelum tidur, mematikan semua lampu kecuali satu di teras, berwudu, lalu berdoa singkat. Tidur itu ibarat reset untuk tubuh dan pikiran. Kalau kau kurang tidur,
umurmu akan terpotong sedikit demi sedikit. Tentang stres, ia punya cara unik. Suatu kali, saat ia kehilangan pekerjaan, ia justru pergi memancing di Kali Ciliwung. Bukan untuk dapat ikan, tapi untuk menenangkan pikiran. Kalau hatimu damai, kau bisa mencari solusi. Kalau panik, semua pintu tertutup. 7. Bersyukur dan menjaga hati tetap ringan. Ini yang paling penting, nak, katanya sambil menunjuk dadanya. Hati ini harus ringan. Mbah Sastro tidak pernah memusuhi orang, meski pernah ditipu rekan kerja. Ia memilih memaafkan. Kalau aku menyimpan dendam, aku yang rugi. Hatiku penuh beban, tubuhku ikut sakit.